Selanjutnya untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lainnya, kita segera bergabung dengan Dealing Room Bank CIMB Niaga. Kita telah terhubung dengan Chief Economist Bank CIMB Niaga, Adrian Panggabean. Selamat pagi Pak Adrian. Selamat pagi. Baik Pak Adrian, ini bagaimana rupiah pada pagi ini dibuka menguat atau melemah? Lalu kalau kita lihat ini kan long weekend ya, ini seberapa pengaruh terhadap rupiah nanti? Pergerakannya akan seperti apa gambarannya Pak Adrian? Saya kira sih kalau long weekend biasanya itu cenderung sideways. Kita kan kemarin ditutup dengan angka 14.710 Oke. atau 715. Saya kira pergerakan hari ini akan dalam range yang tight ya, kira-kira mungkin 50 basis point ke atas atau ke bawah. Jadi saya duga ini kira-kira antara 14.650 sampai 14.760. Oke. Di range itu. Oke, untuk ini kebijakan PSBB diperpanjang kembali, apakah berpengaruh langsung terhadap rupiah, Pak Adrian? Ya mestinya sih ada ya, karena mungkin dinamika itu mulai bergerak. Tapi ini kan PSBB bahkan baru dibuka. Jadi saya kira mesti menunggu beberapa saat sebelum kemudian aktivitas perdagangan berjalan gitu ya. Tapi juga kita harus melihat apakah pembukaan PSBB ini sifatnya sustainable atau tidak. Karena kalau kita lihat di berbagai negara di dunia, itu kan kembali lockdown ya. Nah ini kan menyebabkan terjadinya proses kontraksi kembali dalam aktivitas ekonomi yang sempat sudah berjalan. Jadi saya kira mungkin kalau kita horizonnya berpikirnya mungkin 1 minggu, saya kira PSBB ini mungkin nggak begitu banyak mempengaruhi aktivitas dinamika rupiah. Oke, dengan meningkatnya penyebaran kembali atau second wave, ancaman second wave di Eropa, virus COVID-19 ini berpengaruhkah Pak Adrian terhadap rupiah? Directly sih lewat sebetulnya lewat perkembangan kurs di euro ya. Tapi kalau saya perhatikan kurs euro itu juga ternyata dipengaruhi oleh dinamika politik yang ada di Amerika. Jadi terjadi eksodus sebetulnya dari safe haven currency seperti US dollar, mungkin karena ketidakpastian menjelang pilpres di Amerika tanggal minggu depan ya. Jadi ini berpengaruh terhadap euro, tapi mungkin tidak banyak berpengaruh terhadap mata uang regional lainnya, kecuali nanti pada saat Senin minggu depan ya. Oke, untuk pergerakan rupiah sendiri Pak Adrian terhadap sejumlah mata uang dunia seperti apa saat ini? Terhadap US dollar sih saya kira seperti saya sudah sampaikan tadi ya, range-nya itu tight ya. Terhadap euro saya kira nggak berubah banyak ya. Mungkin kita sedikit melemah. Terhadap Singapura dollar juga saya kira kita more or less berada pada range yang tidak bergerak banyak. Singapura dollar sendiri kan sebetulnya adalah interlokutor terhadap US dollar sama pair IDR sama US dollar. Tapi kalau melihat dari perkembangan ekonomi dan rejim kurs yang kebijakan kurs yang ditetapkan sekarang di Singapura karena terkait dengan masalah inflasi mereka, saya kira nggak begitu banyak perubahan. Oke, ini yang juga hangat-hangatnya di Amerika adalah pembahasan atau perundingan mengenai stimulus ya yang belum rampung juga. Nah, ini berdampak tidak terhadap rupiah apabila nantinya perundingan stimulus ini masih belum bisa dirampungkan sebelum pemilu begitu, Pak Adrian? Sulit menduga ya stimulus ini akan akhirnya terjadi atau tidak. Saya kira ini adalah bagian dari tarik-menarik politik antara Demokrat dengan Partai Republik. Tapi kalau stimulus ini terjadi, ya saya kira implikasinya pasti kepada debasing dari US dollar currency. Ya, US dollar mungkin melemah di bawah 93. Tapi saya kira kalau itu pengaruhnya pada rupiah ya pasti. Mungkin rupiah punya tendensi untuk punya pressure untuk menguat. Tapi kan ini kan ketidakpastian yang sangat tinggi ya. Kita nggak tahu karena perkembangan politik di sana kan sangat fluid. Kira-kira begitu sih. Oke, ini pengumuman pertumbuhan ekonomi ini akan diumumkan sekitar bulan November. Ini bagaimana
dampaknya terhadap rupiah, Pak Adrian? Eh, kalau aset market itu kan sebetulnya forward looking. Jadi kita tidak melihat apa yang kejadian di belakang. Bahwa market sudah memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia itu negatif di kuartal 3, konsensus memperlihatkan sudah negatif. Jadi besarannya saja yang sebetulnya yang sedang diperkirakan. Tapi range dari estimate itu sangat tipis ya. Mungkin berkisar antara 2,6%, minus 2,6% sampai minus 3,5%, around that region. Karena semuanya memang melihat bahwa dinamika ekonomi juga sangat lemah. Kalau kita lihat di Pengadilan Niaga, aplikasi atau pendaftaran terhadap PKPU dan kebangkrutan itu mencapai bulan September itu angkanya sudah 451. Jauh lebih tinggi daripada tahun 2018 atau 2019. Jadi ini memperlihatkan sebetulnya terjadi masalah di real sektor sekarang akibat dari panjangnya resesi yang sedang kita alami. Nah ini artinya market sudah tahu bahwa pertumbuhan ekonomi kita mungkin sekitar kisaran 3%-an. Oke, Pak Adrian, terakhir ini sentimen apa saja yang bisa mendongkrak kinerja rupiah? Oh, kalau tiba-tiba US dollar jeblok, saya kira itu akan pasti mendongkrak rupiah. Yang pasti volatility biasanya terjadi pada saat menjelang Pilpres Amerika atau shortly after Pilpres Amerika. Jadi mungkin kita harus siap dengan satu kejutan kali ya. Tapi kalaupun kejutan itu ada, sifatnya itu tidak panjang, short lived, pendek saja, mungkin hitungan beberapa hari saja. Oke, baik. Terima kasih Pak Adrian atas informasinya. Pemirsa, Adrian Panggabean, Chief Economist CIMB Niaga.